Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ananda semua. Kembali kita akan membahas soal-soal sebagai persiapan untuk menghadapi ujian akhir tahun, ya. Nah, silakan disimak. Mudah-mudahan nanti kalian dapat memahaminya dengan baik. Oke, kita mulai ya. Kita lihat soalnya dulu. Nah, ini. Oke ya. Nah, ini kesempatan baik. Mari kita belajar. Oke, soal pertama. Ini berkaitan dengan pelajaran kita bab 3 ya, atau pembahasan tentang kompetensi dasar yang ketiga. Nah, itu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Nah, kita coba menjawabnya. Ini masalah tentang pelaku ekonomi. Kita belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, semua kegiatan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Nah, kemudian siapa yang melakukan kegiatan ekonomi itu? Nah, yang melakukan kegiatan ekonomi itu adalah semua orang, semua lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, semua itu artinya kan banyak. Bisa kita, bisa ibu, bisa kamu, bisa orang tua, bisa perusahaan, dan sebagainya, bisa pemerintah. Oleh sebab itu, kita kelompokkan pelaku ekonomi tersebut. Nah, pelaku ekonomi yang pertama adalah rumah tangga keluarga, dengan peran utamanya sebagai konsumen. Kemudian rumah tangga pemerintah, dengan peran utamanya sebagai regulator atau pengatur. Kemudian rumah tangga luar negeri, dengan peran utamanya sebagai distributor. Berikut rumah tangga perusahaan, dengan peran utamanya sebagai produsen. Apa itu produsen? Apa itu konsumen? Nah, kita juga harus tahu pengertiannya. Konsumen adalah kegiatan konsumsi ya, konsumen pelakunya, sedang konsumsi kegiatannya. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang produksi, sedangkan produksi adalah membuat barang atau jasa, kegiatan menghasilkan atau membuat barang atau jasa. Nah, pelakunya disebut dengan produsen. Nah, produsen di sini kita kelompokkan ke dalam rumah tangga perusahaan. Itu 4 pelaku ekonomi. Nah, sesuai dengan pertanyaan, apa jawabannya? Pihak yang melakukan kegiatan menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, mana jawabannya? Kalau menghasilkan tadi adalah perusahaan, karena rumah tangga perusahaan itu adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen. Apa itu produsen? Itu pelaku produksi. Apa itu produksi? Kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Oke. Kita lanjutkan nomor 2. Nah, ini masih tentang pelaku ekonomi, tetapi khusus membahas tentang balas jasanya. Nah, balas jasa untuk siapa ini? Rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen apa tadi kelompoknya? Rumah tangga keluarga, ya kan? Yang berperan sebagai konsumen. Nah, selain sebagai konsumen, rumah tangga keluarga itu juga berperan sebagai penyedia faktor produksi. Nah, apa pula itu faktor produksi? Faktor produksi itu dibagi atas 4 pula. Yang pertama, faktor produksi alam. Ya, kedua, faktor produksi modal. Yang ketiga, faktor produksi tenaga kerja. Yang keempat, faktor produksi kewirausahaan. Nah, sebagai tenaga kerja, contohnya
ya, kita sebagai rumah tangga keluarga bekerja pada sebuah perusahaan misalnya. Nah, yang kita serahkan kan tenaga kerja, tenaga kita. Berarti kita sebagai tenaga kerja di sana. Kalau kita berperan sebagai tenaga kerja, kita mengorbankan tenaga kita, kita akan mendapat balas jasa namanya. Balas jasa yang kita dapatkan adalah gaji atau upah. Ketika kita memberikan faktor alam, diantaranya misalnya tanah untuk pendirian perusahaan atau perkebunan. Nah, dalam hal ini kita akan memperoleh balas jasa berupa sewa. Sedangkan ketika kita memberikan faktor produksi berupa modal untuk mendirikan perusahaan, untuk membeli bahan mentah dan sebagainya, nah itu kita akan mendapatkan balas jasa berupa bunga. Sementara keuntungan kita dapat dari mana? Sebagai balas jasa ketika kita menyerahkan faktor kewirausahaan. Apa maksudnya ini faktor kewirausahaan? Yaitu ketika seseorang berperan sebagai pimpinan dalam sebuah perusahaan atau instansi atau lembaga yang menyebabkan lembaga itu mendapatkan keuntungan, maka dia akan memperoleh balas jasa dari bahagian keuntungan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kamu baca di dalam buku paket kita. Nah, kita kembali ke soal rumah tangga konsumen yang menyerahkan faktor produksi berupa kompetensi kewirausahaan kepada pihak produsen akan memperoleh imbalan berupa, jawabannya yang mana tadi? Kalau faktor kewirausahaan kita akan memperoleh keuntungan sebagai balas jasa. Oke. Berikut. Masih peran pelaku ekonomi. Nah, ingat tadi rumah tangga pemerintah berperan sebagai apa? Sebagai regulator. Nah, tapi selain sebagai regulator, dia juga bisa berperan, pemerintah juga bisa berperan sebagai konsumen, juga bisa berperan sebagai produsen. Nah, kita lihat di sini. Pengaturan oleh pemerintah dalam pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga menghasilkan produk yang mampu bersaing dengan produk luar negeri merupakan contoh peran pemerintah. Nah, di sini pemerintah memberikan subsidi katanya kepada perusahaan agar perusahaan itu dapat memproduksi barang yang mampu bersaing. Artinya dia memberikan bantuan untuk mengatur supaya perusahaan-perusahaan di negara kita menjadi perusahaan yang mampu bersaing dengan dunia dengan barang-barang atau produk luar negeri. Berarti dia mengatur agar menjaga produksi Indonesia, agar perusahaan-perusahaan kita tetap berjalan. Nah, dalam hal ini kalau dia berperan sebagai pengatur, maka jawabannya adalah regulator. Nah, pemerintah juga bisa berperan sebagai produsen tadi, ya kan? Nah, kapan dia berperan sebagai produsen? Yaitu ketika pemerintah, misalnya contohnya ketika pemerintah menyediakan air bersih untuk rakyat, kemudian menyediakan listrik, ya, kemudian apalagi menyediakan, ya itu yang dikuasai oleh pemerintah ya, menyediakan air bersih berupa PDAM atau PAM, kemudian PLN, ya. Kemudian itu minyak bumi dan gas disediakan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah berarti berperan sebagai produsen. Nah, kapan pemerintah menjadi konsumen juga? Nah, yaitu ketika pemerintah memakai barang-barang tentunya. Mana contohnya? Pemerintah membutuhkan alat tulis kantor misalnya, buku, pena, nah, tinta, segala macam untuk alat tulis misalnya. Nah, itu dia membeli kepada penyedia pabrik. Berarti pemerintah sebagai konsumen. Kemudian pemerintah membeli mobil untuk transport pegawainya. Nah, ini juga pemerintah sebagai konsumen namanya. Ya. Nah, itu. Nah, distributor itu tadi dipegang oleh rumah tangga luar negeri. Oke. Kita lanjutkan.
ini pendistribusian pendapatan nasional. Apa itu pendistribusian? Kita tahu tadi distribusi itu membagikan kembali, ya, membagikan, mendistribusikan, menyampaikan dari produsen ke konsumen misalnya, atau membagikan kembali, itu pendistribusian namanya. Pendapatan nasional itu berasal dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada di negara kita. Kalau pendapatan nasional biasanya berupa hasil dari BUMN, apakah itu pertambangan, ya, dan transportasi misalnya, kemudian pajak, ya, retribusi misalnya. Nah, itu menjadi pendapatan nasional. Bermacam-macam pajak dipungut, itu menjadi sumber pendapatan nasional. Nah, sumber pendapatan nasional itu didistribusikan kembali kepada rakyat, tidak diambil seluruhnya oleh pemerintah. Bukan pula dijadikan gaji pemerintah, tetapi didistribusikan kembali, dibagikan kembali kepada rakyat. Nah, pembagiannya itu juga banyak macamnya. Itu sudah kita pelajari dulunya. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam rangka pendistribusian pendapatan nasional, pemerintah melaksanakan program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Ya. Akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, artinya rakyat sangat sederhana, ya. Rakyat bawah adalah sebagai berikut, kecuali. Nah, kecualinya yang ditanya, ya. Kamu lihat di sini, ini pelaksanaan program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat, artinya kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pokok bagi rakyat kelas paling bawah. Nah, apa saja? Di antaranya ini ada 4, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM. Ini juga kamu kenal ini. Siapa yang menerima PNPM itu? Bantuan langsung tunai, bantuan tunai bersyarat, bantuan keluarga harapan. Nah, di antara yang 4 ini, mana yang bukan merupakan jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah? Mana dia? Di jawabannya adalah ini kamu lihat sekarang sedang maraknya ini, ya, dibagikan BLT, BTB, PKH, ya kan? Nah, itu kita terima. Nah, mana yang tidak diterima sebagai akses kebutuhan dasar? Nah, PNPM bukan untuk kebutuhan dasar. Kamu lihat, PNPM bisa dibangunkan untuk membuat jalan, bisa untuk membuat saluran air, bisa untuk membuat WC masyarakat, dan sebagainya. Nah, berarti yang kecualinya adalah A. Soal berikutnya, kita masuk ke pokok bahasan 4 atau KD 4, yaitu kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Faktor apa yang melatar belakangi datangnya bangsa Barat ke Indonesia? Itu ada beberapa faktor yang sudah Ibu jelaskan dulu. Antara lain ada karena perang salib yang menyebabkan terputusnya hubungan dagang antara Asia dan Eropa, sehingga orang-orang Eropa tidak susah atau tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah dan barang dagangan lain yang berasal dari Asia yang mereka butuhkan. Kemudian ada lagi berkembangnya revolusi industri. Revolusi industri menyebabkan mereka, orang-orang Eropa, memproduksi barang yang cukup banyak dan membutuhkan bahan mentah yang cukup banyak juga. Maka dari itu dia harus mencari daerah baru sebagai tempat mencari bahan mentah dan tempat memasarkan hasil industri dari revolusi industri tadi. Nah, kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan dengan ditemukannya ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sehingga ditemukan alat transportasi seperti kapal layar misalnya, kemudian ditemukan kompas misalnya, kemudian ditemukannya teori baru tentang bumi bulat misalnya. Nah, itu faktor yang melatar belakanginya. Kemudian berkembangnya agama Nasrani di Eropa. Nah, ini faktor-faktor latar belakang. Kemudian oleh orang Eropa ini menjadi semboyan kedatangan mereka ke Asia. Nah, kamu lihat di buku kita ada semboyan glory, ada semboyan gold, ada semboyan
gospel. Nah, good tidak termasuk ke dalam semboyan, ya. Nah, yang semboyannya hanya 3, glory, gold, gospel. Atau lebih seringnya dibaca gold dulu, gold, glory, gospel. Nah, apa artinya gold? Glory dulu ya. Apa artinya glory? Glory adalah kejayaan, memperoleh kejayaan. Bahwa orang-orang Eropa itu menganggap dia sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang jaya ketika dia mampu menguasai daerah yang luas di luar negara mereka. Nah, makanya mereka berlomba-lomba mencari daerah jajahan supaya mereka mendapatkan kejayaan. Nah, yang kedua gold. Gold itu apa? Gold dalam bahasa Inggris berarti emas, ya kan? Nah, dalam hal ini maksudnya adalah emas sebagai lambang kekayaan. Artinya mereka melakukan datang ke Asia atau ke daerah kawasan timur dalam rangka untuk mendapatkan kekayaan. Dari mana dia dapat kekayaan? Yaitu dengan perdagangan dengan bangsa Asia, membeli barang-barang yang tidak mereka miliki di Asia, kemudian dijual dengan harga mahal di Eropa. Nah, ini menyebabkan mereka mendapatkan keuntungan yang besar atau kekayaan, maka dilambangkan dengan gold. Nah, apa itu gospel? Gospel, mereka adalah penganut agama Nasrani, ya, baik Katolik maupun Protestan. Nah, bagi mereka, menyebarkan agama itu merupakan sebuah misi atau kewajiban. Nah, maka dari itu dia berupaya mengembangkan agama Nasrani ke wilayah timur atau ke wilayah Asia. Nah, itu 3 semboyan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, kita kembali ke soal. Ambisi mereka datang ke timur dalam rangka melanjutkan perang salib sekaligus menyebarkan agama Kristen atau Nasrani. Nah, ini merupakan faktor pendorong kedatangan dari faktor apa? Nah, apa tadi jawabannya? Yang berkaitan dengan penyebaran agama Nasrani adalah gospel. Oke, jawabannya adalah gospel. Kalau dia bertujuan untuk mencari kekayaan, maka jawabannya adalah goal. Jika mereka bertujuan untuk memperluas wilayah kekuasaan, maka jawabannya adalah glory. Oke, kita lanjutkan. Nah, gambar ini ada di buku kita, ya. Ini adalah gambar rempah-rempah, ya. Rempah ini sering kamu temui di dapur, ya. Ini cengkeh, ini merica atau lada, ini kemiri, ini buah pala, kan? Nah, ternyata rempah ini tidak hanya digunakan di Indonesia, tapi juga menjadi daya tarik bagi orang-orang Eropa. Kenapa? Karena rempah ini berperan sebagai bahan, bisa digunakan sebagai bahan pembuat makanan yang menyebabkan makanan itu akan terasa hangat. Sehingga ini mereka sukai, mereka persiapkan untuk menghadapi musim dingin. Maka itu rempah-rempah menjadi harganya sangat mahal di Eropa. Nah, sekarang yang ditanya apa? Kamu cukup menghafalkan nama-nama rempah ini saja. Ya. Nah, ini bumbu masak. Namanya apa? Kita harus kenal ini. Ya, karena dia tidak hanya laku di Indonesia, tapi juga laku di pasar internasional. Nanti kamu misalnya membuat perkebunan, ya buatlah perkebunan ini misalnya. Sehingga laku di pasar dunia atau pasar internasional. Cengkeh, pala, cengkeh, pala, kemiri, merica. Nah, kita lihat di sini mana dia? Cengkeh ada, lada ada, kemiri ada, pala ada. Berarti jawabannya adalah B. Ya. Jintan tidak ada di sini. Jintan itu warnanya hitam. Kayu manis juga tidak ada. Kemudian kalau di sini ketumbar tidak ada. Ketumbar itu bulat seperti merica juga, tetapi lebih ringan. Nah, kalau di sini mana yang tidak ada? Ketumbar, ya kan? Jintan yang tidak ada. Kalau di sini kapulaga, ketumbar juga tidak ada. Jadi jawabannya adalah B. Lanjutkan.
Di bawah ini yang bukan merupakan tujuan kedatangan kolonial Belanda. Bahwa ini bukan tujuan kolonial Belanda melaksanakan sistem tanam paksa. Nah, yang bukan yang ditanya ya. Kita lihat satu persatu. Meningkatkan produksi barang ekspor. Jelas, kita tahu bahwa yang ditanam pada masa sistem tanam paksa ini adalah tanaman yang laku di pasar internasional. Berarti barang ekspor. Benar jawabannya ini. Kalau A, ya kan? Kemudian mengatasi kesulitan keuangan kerajaan Belanda. Benar sekali pada saat itu Belanda sedang mengalami kesulitan keuangan. Kenapa? Karena dia harus menghadapi peperangan melawan raja-raja Indonesia yang menentang kolonial. Ya. Kemudian membiayai perang yang dilakukan oleh Belanda. Nah, biaya perang, mereka kekurangan biaya perang. Ya, benar jawabannya. Nah, kemudian yang keempat, mengenalkan tanaman ekspor ke Indonesia. Jadi, bukan ini tujuan utamanya. Ya, bukan mengenalkan tanaman ekspor, tapi tujuannya adalah mendapatkan keuntungan bagi Belanda itu sendiri. Nah, meningkatkan ekspor, ya ekspornya dia. Bangun perkebunan di Indonesia, diekspor ke luar negeri untuk kepentingan dia, mengisi keuangannya, ya, membiayai perang dengan melawan bangsa Indonesia. Nah, itu dia. Jadi jawabannya kalau yang ditanya bukan, berarti jawabannya adalah D, ya kan? Oke. Nah, sistem perdagangan yang dijalankan oleh VOC di Indonesia. Kita lihat ada 4 sistem di sini. Sistem perdagangan bebas. Nah, ini sistem perdagangan antar negara ini. Perdagangan bebas itu adalah perdagangan antar negara, ya. Perdagangan internasional juga disebut perdagangan bebas. Artinya semua bangsa boleh berdagang dengan negara manapun dan boleh menanamkan modalnya di negara manapun. Nah, itu namanya sistem perdagangan bebas. Nah, kemudian ada pasar online. Nah, ini pasar yang sedang berkembang sekarang. Pada zaman Belanda belum ada perdagangan online, ya. Yaitu pasar yang mana antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, melainkan hanya berkomunikasi menggunakan saluran internet, baik barang maupun perkenalan barang ataupun ijab kabulnya atau transaksinya itu berlangsung secara online. Itu namanya pasar online. Penjual dan pembeli tidak bertemu langsung. Nah, kemudian monopoli. Mono itu artinya tunggal. Berarti monopoli adalah penguasaan tunggal di mana Belanda menentukan harga sendiri, melarang orang Indonesia menjual barang dagangannya kepada bangsa barat lainnya, tapi harus kepada Belanda dan harganya ditetapkan oleh Belanda. Nah, kemudian oligopoli. Oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Apa maksudnya ini tidak sempurna? Bahwa antara penjual dan pembeli tidak seimbang. Penjual sedikit, produsen sedikit, sementara konsumen pemakai sangat banyak. Nah, itu namanya pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ya, sorry. Nah, mana di antara sistem perdagangan ini yang digunakan oleh VOC? Nah, yang digunakan oleh VOC adalah VOC atau Belanda melakukan monopoli di mana rakyat Indonesia hanya boleh menjual rempah-rempah dan tanaman ekspor lainnya hanya kepada Belanda dan Belandalah yang menentukan harganya. Jawabannya adalah C, monopoli. Berikut, ini ada peta, di buku kita juga ada ini, ya. Lihat tanda paling awal anyar, paling akhir warna hijau juga Panarukan. Ini adalah jalan raya yang dibangun, ya, jalan raya di pantai utara Jawa yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Daendels ketika dia berkuasa di Indonesia. Nah, bagaimana dia membangunnya? Yaitu dengan melakukan kerja paksa terhadap rakyat Indonesia. Maksudnya adalah rakyat Indonesia bekerja untuk membuat jalan ini tanpa upah, ya, tanpa upah, dikerja paksa namanya. Nah, itu salah satu kebijakan Belanda di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels. Nah, jalan ini dikenal dengan Jalan Raya Pos. Nah,
sekarang soal yang berhubungan dengan itu. Ya. Gambar peta ini, pernyataan yang tepat dan benar untuk gambar peta ini adalah Jalan Raya Pos Anyar Panarukan benar, dibangun di masa Gubernur Jenderal Van der Capellen. Salah, karena tadi di masa Daendels, ya kan? Jalur Pantura, benar, jalur Pantura, pantai utara Jawa, yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Salah, karena dia hanya menghubungkan ujung Jawa Barat dengan ujung Jawa Timur. Salah. Salah satu jalur transportasi utama di Pulau Jawa. Iya, pada saat itu dan sampai saat ini. Jalur utama di pantai utara Jawa yang dibangun dengan kerja paksa. Benar tadi, dia dibangun dengan cara kerja paksa. Karena tidak mungkin Daendel membuat sendiri, ya kan? Nah, kalau menggaji Indonesia, menggaji rakyat Indonesia itu berarti dia sangat baik. Sementara penjajah ini, ya, dia pasti menekan rakyat jajahan. Maka dilakukan dengan kerja paksa. Jalan Raya Daendels benar, tetapi bukan untuk kelancaran transportasi masyarakat Jawa. Tujuannya adalah waktu itu untuk memudahkan Belanda membawa hasil bumi dari pedalaman Jawa menuju pelabuhan di Jakarta. Itu tujuannya. Nah, mana pernyataan yang paling tepat untuk peta ini? Jawabannya adalah C. Karena C, salah satu transportasi pantai utara Jawa benar, dibangun kerja paksa benar. Ya kan? Oke. Ini sudah masuk kepada munculnya kesadaran nasional di Indonesia. Ya, ini tentang Sumpah Pemuda ini. Kamu ingat hari lahirnya Sumpah Pemuda itu diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda. Ya kan? Ingat Sumpah Pemuda? Pertama, kami putra-putri Indonesia berjanji, ya kan? Nah, apa janjinya? Sumpah Pemuda itu dibaca. Kalau dulu dibaca ini di waktu upacara, ya. Kami Sumpah Pemuda itu mengakui berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, ya kan? Nah, pertanyaannya yang termasuk putusan Kongres Pemuda II. Kita lihat yang pertama menetapkan Pancasila. Belum, Pancasila pada saat itu belum ada. Kemudian ikrar Sumpah Pemuda, benar tadi. Kemudian menetapkan presiden dan wakil presiden. Belum, karena waktu itu kita belum merdeka. Presiden dan wakil presiden ditetapkan oleh PPKI. Kemudian menetapkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, ya. Kemudian menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia, iya. Nah, jadi jawaban yang benar di sini, yang salahnya adalah nomor 1 dan nomor 3. Berarti tinggal jawaban nomor 2, 4, dan 5. Nah, ini berada di pilihan atau option D. Itu jawabannya. Oke. Perjuangan kemerdekaan Indonesia ditandai dengan era kebangkitan nasional. Nah, kebangkitan nasional ini apa artinya? Mulai dinyanyikannya lagu Indonesia Raya oleh para pemuda, munculnya organisasi etnis, kedaerahan, dan agama, kesadaran untuk membentuk pergerakan yang bersifat nasional, mulainya perang melawan penjajah Belanda. Nah, perjuangan kemerdekaan ditandai dengan era kebangkitan nasional. Kamu ingat perang Diponegoro, perang Imam Bonjol, perang Thomas Matulesi, ini perjuangannya bersifat daerah. Mereka memperjuangkan masyarakat di daerah mereka masing-masing. Nah, setelah adanya politik etis, muncullah sekolah-sekolah di Indonesia. Nah, dengan Belanda mendirikan sekolah, sebenarnya tujuannya adalah untuk mencetak, melahirkan tenaga kerja terdidik yang akan bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda. Nah, tapi ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk menimba ilmu pengetahuan, ya, kemudian menyebabkan munculnya golongan-golongan terpelajar yang kemudian menyadari bahwa perjuangan bersifat daerah tidak pernah mengalami kemenangan untuk mewujudkan kemerdekaan. Maka dari itu, mereka buatlah perjuangan pergerakan perang yang sifatnya nasional,
serentak seluruh Indonesia, tidak hanya per daerah. Nah, itulah yang disebut dengan kebangkitan nasional. Itu kesadaran untuk membentuk pergerakan yang bersifat nasional. Nah, ini dia politik etis yang Ibu sebutkan tadi. Sebagai balas budi kepada bangsa Indonesia, salah satu isinya adalah edukasi. Edukasi dalam bahasa Inggris berarti pendidikan. Nah, kebijakan dalam bidang edukasi atau pendidikan ini memungkinkan apa yang mungkin berdirinya sekolah-sekolah sebagai di berbagai daerah. Meratanya jumlah penduduk, ya enggak lah ya kan, karena itu bukan pendidikan, tapi transmigrasi. Meluasnya lahan pertanian sawah, tidak termasuk edukasi. Bertambahnya lahan perkebunan, tidak termasuk juga edukasi. Berarti yang terkait dengan edukasi hanyalah pendidikan adalah berdirinya sekolah. Oke, sudah berakhir sampai di sana. Terima kasih sudah menyaksikan. Silakan kalian pelajari kembali, mudah-mudahan berhasil nanti menyelesaikan ujian akhir tahun kita. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.